Dalam serial Super Sentai, umumnya sebuah tim terdiri atas 5 hingga 6 anggota inti yang bertahan dari awal hingga akhir cerita. Meskipun demikian, terdapat beberapa kasus unik di mana seorang ranger baru hadir sebagai penerus dari anggota yang sebelumnya menempati posisi tersebut. Pergantian ini tidak muncul tanpa alasan, melainkan didorong oleh berbagai faktor, seperti anggota lama yang harus meninggalkan tim, kehilangan kemampuan untuk bertarung, atau karena adanya alur cerita khusus yang menuntut pewarisan kekuatan kepada orang lain. Fenomena pergantian ini memberikan dimensi tambahan dalam narasi Super Sentai. Satu identitas Ranger dapat dipegang oleh dua karakter yang berbeda, sehingga menciptakan dinamika menarik antara kesinambungan dan pembaruan dalam cerita. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 10 member Super Sentai yang hanya menjadi penerus dari sebelumnya. Mau tahu siapa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Goju Wolf, number 1 Sentai Gojuger. Seperti yang kita ketahui, pemegang kekuatan Goju Wolf saat ini adalah Tono Hoeru yang berhasil memperoleh kekuatan tersebut melalui kontrak resmi dengan Tegasword. Tapi jauh sebelum Hoeru menerima hak tersebut, terdapat sosok lain yang lebih dahulu mengemban identitas sebagai Goju Wolf ini, yaitu Masahiro Kumade. Masahiro sendiri merupakan mantan kontraktor dari cincin Goju Wolf sekaligus mantan juara dalam ajang Battle for the Ring. Ia dikenal sebagai sosok yang berhasil mengumpulkan seluruh cincin Sentai, serta menjadi tokoh penting yang mengakhiri peristiwa besar yang disebut Universe War dengan memanfaatkan kekuatan dari Tegasword. Namun, sebagaimana halnya Tegasword Red, tubuh Masahiro akhirnya disegel di Robograveyard, sementara kesadarannya terperangkap di dalam celah waktu dan membeku selama lebih dari 10.000 tahun. Kondisi ini berlangsung hingga kelahiran Teganaguru, yang secara tidak langsung menghancurkan segel tersebut. Karena di saat yang sama, Goodbone dan cincin Goju Polar memilih Masahiro sebagai penerus, sehingga ia dapat bangkit kembali untuk melanjutkan takdirnya. Di nomor yang kedua ada Okuagata Oger, Osama Sentai King Oger. Rakles Hasti dikenal sebagai mantan penguasa dari kerajaan Sugodam. Pada masa pemerintahannya, ia tercatat sebagai seorang raja yang sangat tidak bermoral, penuh dengan praktik korupsi, serta memiliki ambisi berlebihan yang dilandasi oleh kompleks ilusi ketuhanan. Ia memandang dirinya sebagai figur yang pantas menjadi penguasa tertinggi di dunia, dengan obsesi mutlak terhadap dominasi dan kekuasaan. Lebih buruk lagi, Rakles hanya menganggap rakyatnya sebagai alat semata untuk memenuhi kepentingan pribadinya, tanpa memedulikan kesejahteraan mereka. Selain reputasinya sebagai penguasa tirani, Rakles juga dikenal karena kemampuannya untuk berubah menjadi Okuagata Oger. Transformasi ini ia peroleh melalui Oger Calibur Zero, sebuah pedang khusus yang semula dimiliki oleh Kaukasus Hasti, yaitu pengguna pertama sekaligus pemegang tahta sebelumnya. Setelah kematian Kaukasus, baik tahta maupun pedang legendaris itu diwariskan kepada Rakles. Dan demikian, ia bukan hanya mendapatkan hak politik sebagai penerus kerajaan, tetapi juga memperoleh legitimasi spiritual dan simbolis melalui penguasaan atas Oger Calibur Zero. Dan senjata tersebut lantas menjadikannya pengguna baru sekaligus pewaris sah dari kekuatan Okuagata Oger. Di nomor yang ketiga ada Ultimate Ryusoulger, Kishiro Sentai Ryusoulger. Kelima anggota utama Ryusoulger yakni Koh, Melto, Asuna, Toa, dan Bamba memperoleh kekuatan mereka bukan secara kebetulan, melainkan melalui proses pewarisan resmi yang dijalankan secara turun-temurun. Masing-masing dari mereka dipilih dan diakui oleh guru sekaligus pendahulunya sebagai penerus sah untuk memegang kekuatan Ryusoulger. Proses ini bukan sekedar pemberian kekuatan belaka, melainkan sebuah pengakuan mendalam yang berlandaskan tanggung jawab, kepercayaan, dan ikatan antara murid dengan guru. Dan menerima pewarisan itu, kelimanya tidak hanya mendapatkan kekuatan tempur berupa Ryusoul dan kemampuan khusus masing-masing, melainkan juga memikul semua tanggung jawab. Mereka kini terikat pada warisan panjang para kesatria Ryusoul yang sejak zaman kuno telah melindungi bumi dari ancaman suku Druidon. Oleh karena itu, kekuatan yang mereka gunakan saat ini tidak hanya menjadi sarana untuk bertarung, tetapi juga lambang kesinambungan perjuangan generasi sebelumnya. Kehadiran Koh dan rekan-rekannya menandai kelanjutan dari garis panjang kesatria yang berkomitmen menjaga perdamaian dunia, menjadikan mereka bukan sekedar pejuang baru, melainkan penerus sah dari sebuah misi yang telah diwariskan lintas generasi. Di nomor yang keempat ada Jewel, Dobutsu Sentai Zyuohger. Jewel merupakan bentuk akhir yang dimiliki oleh Yamato Kazakiri. Namun, transformasi ini tidak hanya dipandang sebagai bentuk evolusi terakhir dari Geo Eagle semata, melainkan juga sebagai representasi dari sebuah identitas Sentai baru yang memiliki kedudukan tersendiri dari jajaran kekuatan Zyuohger. Asal-usul kekuatan Jewel ini bermula dari sosok legendaris bernama Cetus, seorang Zyuman kuno yang berwujud ikan paus.
Dalam catatan sejarah para Juman, Cetus dipandang sebagai figur mitologis sekaligus penjaga keseimbangan dunia yang menyimpan energi luar biasa demi melindungi alam dan kehidupan. Ia adalah pemilik pertama dari kekuatan paus tersebut, sekaligus simbol kejayaan masa lampau kaum Juman. Namun seiring perjalanan waktu, kekuatan itu tidak lagi berada dalam kendali Cetus. Setelah melalui proses panjang, kekuatan tersebut akhirnya diwariskan kepada Yamato Kazakiri. Melalui pewarisan ini, Yamato tidak hanya memperoleh akses pada kekuatan baru yang jauh melampaui bentuk Geo-Eagle, tetapi juga memikul tanggung jawab besar sebagai penerus warisan Cetus. Di nomor kelima ada Kyoryushine, Grey, dan Violet, Juden Sentai Kyoryuger. Dalam serial Juden Sentai Kyoryuger, selain 5 anggota inti, terdapat pula anggota tambahan yang memperkuat tim dalam menghadapi pasukan Debot. Di antara anggota tambahan tersebut terdapat Kyoryushine, Grey, dan juga Violet. Menariknya, ketiga ranger ini tidak hanya dipegang oleh satu orang saja, melainkan memiliki penerus yang melanjutkan peran mereka. Seperti Kyoryushine, pengguna pertamanya adalah Ramirez, seorang spirit ranger yang telah berjuang melawan pasukan Debot sejak zaman kuno. Setelah perannya, Ramirez mempercayakan kekuatan Kyoryushine kepada Yuko Fukui, yaitu seorang janda beranak satu dan juga saudara dari Nobuharu sang Kyoryu Blue. Selanjutnya ada Kyoryu Grey. Pengguna pertamanya adalah Tessai, salah satu kesatria kuno yang dikenal dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Berabad-abad kemudian, kekuatan Grey diwariskan kepada Shinya, yaitu seorang penulis manga. Dan menariknya, ia ternyata adalah keturunan langsung dari Tessai. Dengan semangat yang diwariskan leluhurnya, ia pun melanjutkan peran Tessai sebagai Kyoryu Grey untuk melindungi dunia. Dan yang terakhir, Kyoryu Violet. Posisi Violet pertama kali dipegang oleh seorang ilmuwan jenius yang banyak membantu Kyoryuger dengan penemuan-penemuannya. Namun, karena faktor usia dan keterbatasan fisik, ia kemudian memutuskan untuk pensiun. Kekuatan Violet lalu diteruskan kepada cucunya, yaitu seorang gadis cerdas yang penuh semangat. Dan dengan kecerdasannya, ia pun menjadi Kyoryu Violet generasi baru. Di nomor yang ke-6 ada Shinkenred, Samurai Sentai Shinkenger. Dalam serial Samurai Sentai Shinkenger, sosok Takeru Shiba dikenal sebagai pengguna utama dari kekuatan Shinkenred. Pada awalnya, banyak orang beranggapan bahwa Takeru merupakan pewaris ke-18 dari garis keturunan keluarga Shiba, dan bahwa ia kemudian menyerahkan peran tersebut kepada Kaoru Shiba yang dianggap sebagai Shinkenred generasi ke-19. Namun, kebenaran yang sesungguhnya justru berlawanan. Faktanya, Takeru adalah pewaris ke-19 dari Shinkenred, sedangkan Kaoru Shiba merupakan pewaris ke-18. Hal ini menimbulkan kebingungan karena sejak kecil, Takeru dibesarkan bukan sebagai kepala keluarga yang sesungguhnya, melainkan sebagai kepala keluarga palsu. Peran itu sengaja diberikan kepadanya untuk melindungi identitas Kaoru yang sebenarnya merupakan kepala keluarga Shiba. Sementara itu, Kaoru sejak awal telah menjalani pelatihan sebagai samurai secara rahasia. Strategi ini dilakukan untuk menghindari ancaman langsung dari musuh keluarga Shiba. Dan demikian, Takeru tumbuh dan berjuang seakan-akan dialah penerus sah, padahal pada kenyataannya ia adalah perisai bagi Kaoru sampai saatnya Kaoru siap tampil ke depan sebagai pewaris sejati. Di nomor yang ke-7 ada Time Fire, Mirai Sentai Time Ranger. Dalam serial Mirai Sentai Time Ranger, sosok Naoto Takizawa diperkenalkan sebagai pengguna sistem Time Fire. Dalam jalannya cerita, Naoto digambarkan seakan-akan merupakan pemakai pertama dari sistem tersebut. Namun kenyataan sebenarnya jauh lebih kompleks. Sesungguhnya Naoto hanyalah pengguna kedua Time Fire, dan pengguna pertama yang sah adalah Kapten Ryuya Asumi, sang komandan Biro Pertahanan Waktu pada abad ke-30. Ryuya merupakan pemilik asli sistem Time Fire sebelum terjadinya perubahan dalam garis sejarah. Sebagai komandan yang mengetahui betul tentang ancaman yang akan menimpa dirinya, Ryuya sadar bahwa sejarah mencatat sebuah takdir, yaitu kematian yang tidak dapat ia hindari. Alih-alih menerima kenyataan tersebut, Ryuya justru melakukan manipulasi temporal, yakni mengubah alur sejarah agar dirinya terhindar dari kematian. Konsekuensi dari tindakannya membuat garis waktu berubah dan pada akhirnya membuka jalan bagi Naoto Takizawa untuk menggunakan sistem Time Fire di masa kini. Hal ini bukan hanya menimbulkan konflik identitas bagi Naoto, tetapi juga mengangkat dilema moral yang dalam. Di nomor yang ke-8 ada Yellow 4, Chodenshi Bioman. Dalam serial Chodenshi Bioman, identitas Yellow 4 pada awalnya dipegang oleh Mika Koizumi, yaitu seorang fotografer muda yang penuh semangat dan memiliki rasa tanggung jawab tinggi. Mika dikenal sebagai sosok yang berani mengambil risiko demi melindungi rekan-rekannya, serta selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap pertempuran. Namun, pada suatu momen krusial, Mika memilih untuk mengorbankan dirinya demi memastikan keselamatan seluruh tim Bioman. Keputusannya yang penuh keberanian itu menjadikan titik balik besar dalam perjalanan tim, sekaligus meninggalkan kesan mendalam bagi para penonton. Setelah kepergian Mika, posisi Yellow 4 tidak dibiarkan kosong. Peran tersebut kemudian diteruskan kepada Jun Yabuki,
seorang atlet pemanah berprestasi yang pernah berlaga di ajang Olimpiade. Dengan keterampilan memanah yang luar biasa, refleks cepat, serta disiplin tinggi sebagai seorang atlet, Jun menjadi sosok yang ideal untuk melanjutkan peran Yellow 4. Dan kehadirannya bukan hanya memulihkan kekuatan tim, tetapi juga memberikan dinamika baru yang berbeda dari Mika. Perpindahan ini memperlihatkan bahwa semangat Super Sentai selalu bisa dilanjutkan oleh penerus dengan latar belakang yang berbeda, namun tetap memiliki tekad yang sama untuk melindungi dunia. Di nomor yang ke-9 ada Fall Eagle, Taiyo Sentai Sun Falcon. Dalam serial Taiyo Sentai Sun Falcon, sosok Ryosuke Owashi diperkenalkan sebagai seorang perwira Angkatan Udara IPDS. Ia terpilih untuk menjadi Fall Eagle pertama sekaligus memimpin formasi awal dari tim Sun Falcon. Dengan latar belakang militer dan pengalaman tempur yang solid, Ryosuke tampil sebagai pemimpin karismatik yang mampu membawa tim menghadapi ancaman organisasi jahat. Namun perannya sebagai Fall Eagle tidak berlangsung lama. Ryosuke kemudian dipanggil untuk melanjutkan tugas penting dalam proyek penelitian pesawat ulang-alik bersama NASA di Amerika Serikat. Keputusan ini membuatnya harus meninggalkan posisinya sebagai pemimpin Sun Falcon. Dan agar kekuatan Fall Eagle tetap terjaga dalam tim, Ryosuke mempercayakan peran tersebut kepada Takayuki Hiba, yaitu seorang ahli bela diri sekaligus master kendo yang disiplin dan berpendirian teguh. Dengan keterampilan bertarung jarak dekat serta dedikasi tinggi, Takayuki berhasil mengisi posisi Fall Eagle kedua sekaligus memimpin Sun Falcon dalam melanjutkan perjuangan melawan Black Magma. Di nomor ke-10 ada Battle Cossack dan Miss America, Battle Piper J. Dalam serial Battle Piper J, ada dua member dalam timnya yang mengalami pergantian pengguna dengan alasan tertentu. Seperti yang pertama ada Battle Cossack. Identitas ini awalnya dipegang oleh Kensaku Shiraishi, seorang pejuang yang penuh dedikasi terhadap tugasnya. Namun kisah Kensaku berakhir tragis ketika ia gugur dalam menjalankan misi. Lalu peran Battle Cossack pun kemudian diteruskan kepada Makoto Jin, yaitu seorang koboi pendiam yang lebih mengutamakan tindakan daripada kata-kata. Selanjutnya, pergantian juga terjadi pada sosok Miss America. Pengguna pertamanya adalah Diane Martin, yaitu seorang agen yang berani dan penuh semangat. Namun ketika Diane mengalami luka serius saat bertugas, posisinya digantikan oleh Maria Nagisa. Awalnya, Maria hanya berperan sebagai pengganti sementara, tetapi ketika Diane akhirnya memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat, Maria secara permanen menjadi Miss Amerika baru. Dan karakternya yang mandiri dan kuat, Maria berhasil mengisi peran tersebut serta tetap menjaga keseimbangan tim. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 10 member Super Sentai yang hanya menjadi penerus dari sebelumnya. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.